Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kaum salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel kaum salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang menaklukkan hawa nafsu, ya. Sahabatku semuanya, kita dikasih hawa nafsu ya oleh siapa? Oleh Allah tentunya yang menciptakan kita semuanya ya. Nah sahabatku semuanya, ada andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yaitu Al-Quran ya. Mereka tetapi berpaling dari kebanggaan itu ya. Jadi berpaling dari kebanggaan itu di surah Al-Mu'minun ayat 71. Dikisahkan dalam sebuah kitab abad ke-9 Hijriah, karya seorang ulama Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal terlebih dahulu daripada nafsu ya. Setelah akal diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kembali, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Kemudian akal pun berbalik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah." Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu ya. Dan Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab, hanya diam di tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kembali, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Mendengar jawaban nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menyiksanya di neraka Jahim selama 100 tahun ya. Lalu setelah dikeluarkan dari neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kembali, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu kembali menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Mendengar jawaban nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Selanjutnya setelah dikeluarkan dari neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kembali, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa dengan sebab itulah maka Allah SWT mewajibkan kita untuk berpuasa.
Nafsu ada dalam diri manusia ya sahabatku ya. Allah SWT memasukkan akal dan nafsu ke dalam diri manusia. Pertentangan antara akal dan nafsu seringkali terjadi. Ada kalanya di saat iman kita lemah, nafsu menguasai diri kita sehingga kita mengikuti kemauannya. Namun ada kalanya juga di saat iman kita kuat, akal yang kita ikuti, hawa nafsu akan mendorong kepada kehancuran. Seperti pada firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 ya. Manusia yang mengikuti hawa nafsunya juga akan menjadi orang-orang yang merugi, seperti yang pernah terjadi pada putra Nabi Adam alaihissalam yang dikisahkan Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi ya. Namun bagi manusia yang bisa menahan diri dari hawa nafsunya, Allah SWT menjadikan surga seperti yang tertuang dalam surat An-Naziat ayat 40-41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini dengan berimbang. Nafsu membuat hidup manusia lebih nikmat. Manusia akan musnah apabila tidak ada nafsu. Tanpa adanya nafsu, maka manusia akan mati. Begitu pula tanpa adanya nafsu terhadap lawan jenis, manusia juga tidak akan memiliki keturunan ya. Menaklukkan hawa nafsu. Manusia memiliki 1001 keinginan yang apabila telah terpenuhi semuanya, maka akan muncul 1001 keinginan berikutnya. Itulah hawa nafsu yang mendorong manusia untuk selalu merasa kurang. Setan juga akan selalu menggoda manusia untuk mementingkan hawa nafsu daripada akalnya. Itulah ujian berat manusia dalam hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Sedemikian hebat peranan hawa nafsu dalam hidup manusia. Bagaimana cara menaklukkannya? Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan takut akan azabnya. Dengan bersyukur, hati menjadi tenang sehingga akal berperan lebih dominan daripada nafsu. Semua yang kita miliki dan lakukan di dunia ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Hal tersebut difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Takasur ayat 8. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Yang kedua, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam godaan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dan kami berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami ya. Hadis riwayat Nasa'i. Berdoa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan hidayah kepada orang-orang yang meminta petunjuk kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, hai hambaku, kamu sekalian berada dalam kesesatan kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Nah, sahabatku semuanya, seperti itulah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan akal kita ya. Ini adalah salah satu kalau ini adalah salah satu ini ya, cangkang ya kalau bahasa Sundanya ya sahabatku ya, cangkang, dan ada kurungan, ada kuringan ya. Jadi ini adalah salah satu bungkus ya di luarnya, dan ada juga untuk kuringannya ya. Kuringannya yaitu jiwanya ya. Dan Allah juga memberikan kita apa? Akal ya, dan apa juga? Nafsu tentunya, yang itu mengakibatkan manusia bisa berkembang biak dikarenakan ada hawa nafsu, dan dikasih juga akal untuk berpikir ya. Nah itu ya, kita bedanya dengan hewan. Perbedaannya yaitu kalau manusia dikasih akal, pikiran, dan nafsu, dan kalau hewan itu hanya dikasih nafsu saja, tidak dikasih akal. Itu perbedaannya. Jadi si nafsu itu agak sulit untuk taat ya, kecuali nafsu yang sudah mutmainah ya, sudah nafsu yang tenang ya sahabatku ya. Dan ya sahabatku, mudah-mudahan tentang nafsu ini menjadi inspiratif ya untuk kita semuanya, bahwa kita dikasih apa? Dikasih akal dan hawa nafsu tentunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.